Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan planter dimanapun kalian berada. Salam planter Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba memaparkan ataupun menjelaskan hasil dari penelitian dari PPKS Medan, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Medan. Mereka meneliti kemunculan bunga pada 8 varietas kelapa sawit di kebun Demblok PPKS ya. Jadi penelitian ini meneliti tentang berapa lama kemunculan bunga dari 8 varietas yang dimiliki oleh PPKS, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang beralamat di Jalan Merdeka Tamso nomor 51, Kampung Baru, Medan. Ya, di sini saya coba sedikit menjelaskan hasil dari penelitian PPKS tersebut, membagi ataupun men-sharing sedikit tentang hasil dari penelitian dari PPKS tersebut. Oke. Yang pertama ada pendahuluan, tujuan penelitian, pelaksanaan penelitian serta kesimpulan. Oke, pendahuluan. Ini yang bunga-bunga yang akan muncul ya, 8 sampai 9 bulan, 5 sampai 6 bulan, 8 sampai 9 bulan, 15 sampai 16 bulan. Yang pertama yang coba kita ketahui yaitu bunga reseptik ya. Bunga reseptik itu, ini saya tarik lagi ke atas. Ini bunga reseptik. Ini bunga reseptif itu bunga betina ya, yang bakal menjadi buah. Dari bunga reseptif muncul tandan 3 minggu, tandan 1 bulan, dan tandan 3 bulan. Ini akan kita hitung berapa lama kemunculan bunga tersebut di 8 jenis varietas yang dimiliki oleh kebun PPKS ya, yang ada di kebun Demblok. Oke, kita kembali lagi ke slide. Kita ketahui dulu reseptik itu apa dan antesis itu apa ya. Reseptik dan antesis adalah masa di mana bunga dalam keadaan matang dan siap untuk diserbuki atau menyerbuki. Oke, kita pahami dulu di sini reseptif tadi. Ini kita pahami dulu ya. Reseptif dan antesis adalah masa di mana bunga dalam keadaan matang dan siap untuk diserbuki atau menyerbuki. Oke. Ciri dari bunga reseptif itu adalah dan antesis adalah bunga mengeluarkan bau seperti adas yang kuat. Bunga jantan baunya lebih kuat. Jadi bunga jantan tuh baunya lebih kuat daripada bunga betina. Suhu di dalam pembungaan meningkat 5 sampai 10 derajat Celcius. Bunga betina ciri-cirinya ujung putik bunga betina yang memiliki 3 cuping berambut berbentuk bulan sabit berwarna putih membuka sempurna. Bunga betina ujung putik sedikit mengeluarkan lendir. Oke. Masa reseptif pada bunga betina dapat berlangsung selama 3 hari dan efektif di pukul 9 sampai dengan 10 pagi. Biasanya sekitar 15% mekar pada hari pertama, 60% mekar pada hari kedua, dan 15% mekar pada hari ketiga. Sisanya tidak reseptif atau partenokarpi. Inilah yang dikatakan buah yang tidak jadi, yang tidak reseptif. Ini namakan partenokarpi, yang tidak jadi ya. Masa antesis pada bunga jantan dapat berlangsung selama 2 hari, mulai dari antesis dari pukul 8 hingga 9.30 dan berlangsung selama 2 hari. Oke, ini bunga betina reseptif dapat dilihat di gambar. Bunga betina reseptif ini dia yang ada ini. Bunga betina reseptif
Oke, ini ya, ini bunga betina reseptif, ini dia gambarnya. Oke, kita lanjut. Bunga jantan antesis, ini bunga jantan antesis ya, bunga jantan antesis ini yang menyerbuki. Oke, ini bunga jantan, gambarnya bunga jantan antesis. Oke, ini dia. Oke, ini gambar jantan, bunga jantan, ini gambar bunga betina reseptif. Oke, lanjut ya. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan bunga pada 8 varietas kelapa sawit milik PPKS. Ya, 8 varietas kelapa sawit milik PPKS ini kita akan di tujuan penelitian dari PPKS tersebut adalah mereka ingin menguji 8 varietas kelapa sawit milik PPKS, mengetahui jarak waktu antar fase perkembangan bunga hari per bulan, mengetahui waktu umur panen, tandan yang tepat untuk masing-masing varietas milik PPKS, mengetahui karakter-karakter baru yang bermanfaat dan bisa dikembangkan untuk menjadi varietas baru. Tempat dan waktu penelitian kebun benih Adolina, PT Keperkebunan Nusantara 4, Perbaungan Serdang Bedagai. Waktu penelitian dilaksanakan sejak 2015 sampai dengan sekarang, tapi data yang dianalisis adalah pengamatan Januari 2015 sampai Desember 2016. Oke, datanya 2 tahun ya. Data yang diambil mereka ini 2 tahun. Oke. Bahan penelitian. Oke, bahan penelitian. Bahan penelitian menggunakan demonstrasi blok Demblok 8 varietas milik PPKS di Kebun Adolina PT PN4. 8 varietas yang ditanam berasal dari PPKS yaitu, oke. Jadi 8 varietas yang diuji adalah yang pertama yang Ngabi, Simalungun, Langkat, Lami, Dampi, PPKS 540, Apros dan PPKS 718. Oke, jadi ada 8 varietas yang akan diuji. Masing-masing berapa hari kemunculan bunga dari 8 varietas tersebut. DKLP yang Ngabi, DKLP Simalungun, DKLP Langkat, DKLP Lami, DYKLP Dampi, DKLP PPKS 540, DKLP Apros, DKLP PPKS 718. Oke, jadi 8 varietas ini yang akan diuji. 8 varietas yang diuji. Oke, 8 varietas yang akan diuji untuk mengetahui berapa lama kemunculan bunga dari 8 jenis varietas tersebut. Oke, metode penelitian. Pertama penentuan pokok sampel ya. Kita penentuan pokok sampel itu pertama kita cat dulu, kita tandai ya, ditandai pokok sampel yang akan diambil. Yang kedua, penomoran pelepah berdasarkan urutan kemunculan pelepah. Jadi penomoran pelepah, oke, pelepah itu dinomori berdasarkan kemunculannya seperti terlihat di gambar ini dia. Jadi ini dinomori sesuai dengan kemunculan pertama kali pelepah sampai kemunculan pelepah pertama. Oke. Yang ketiga, identifikasi bunga. Oke. Ini ada gambar-gambar bunga. Ada gambar-gambar bunga ya. Ini identifikasi bunga-bunga yang ada di nih. Oke. Kita ambil dulu gambar ya. Kita ambil gambarnya dulu. Oke. Ini jenis-jenis bunganya. Bunga seludang, antesis 1 hari, bunga reseptif, tandan 3 minggu, tandan 1 bulan, tandan 3 bulan. Oke, ini yang keempat, pencatatan ya, data buku di pengamatan.
Jadi data pengamatan dicatat, disimpan di database. Oke. Hasil pengamatan disimpan di database. Oke, yang ketiga penentuannya, identifikasi bunga pada setiap pelepah. Jadi setiap pelepah itu diidentifikasi bunganya yang ada di setiap pelepah, diidentifikasi ada berapa jenis pelepah, ada berapa jenis bunganya. Oke, pengamatan. Pengamatan perkembangan bunga yang diamati adalah kemunculan bunga dompet, waktu terjadi pecah seludang, bunga betina reseptik, transisi bunga reseptik ke fase tandan buah, bunga jantan pecah seludang, bunga jantan antesis, aborsi bunga, perkembangan tandan hingga panen. Seluruh data tanggal pengamatan catat dalam buku pengamatan satu pohon satu buku. Jadi satu pohon satu buku. Jadi data pengamatan ini mencatat untuk satu pohon satu buku. Ya, jadi datanya itu per pohon yang diamati. Oke, data di entry ke dalam aplikasi fenologi. Berarti data yang didapat dimasukkan ke dalam suatu aplikasi yang diberi nama fenologi. Ini aplikasi yang dapat mengolah data yang dihasilkan dari pengamatan kemunculan bunga tadi. Oke, hasil dari pengamatan ini, data-data yang didapat di entry ke dalam aplikasi fenologi. Oke, analisis data. Jadi data tadi dimasukkan ke aplikasi fenologi. Ini data yang diperoleh, dimasukkan semua. Jadi dari aplikasi fenologi dapat diperoleh data-data perkembangan bunga dari setiap pelepah. Kita juga dapat mengetahui kapan tandan seharusnya dipanen dari setiap pelepah dari masing-masing pohon. Jumlah pelepah produktif, data aborsi dan sekrasio bunga masing-masing pohon setiap proses dapat diperoleh. Jadi ada 3 data yang dapat diperoleh dari aplikasi fenologi tersebut. Oke, datanya ini yang ada ini data semua, data dari pengamatan tadi diolah di aplikasi fenologi. Oke, lebih dekat dengan fenologi silakan. Nah, oke, yang ingin tahu aplikasi fenologi itu dapat rekan-rekan lihat di salah satu poster yang ada di PTKS 2017 ya. Di satu poster PTKS 2017. Oke, dapat dilihat di aplikasi tersebut. Ini aplikasi fenologi, pengamatan kemunculan bunga pada tanaman kelapa sawit. Jadi aplikasi ini berfungsi untuk mengolah data dari pengamatan tersebut ya. Jadi pengolahan data menggunakan aplikasi fenologi. Jadi setelah kita masukkan input data-data tersebut, maka akan muncul data-data yang akan diolah itu langsung muncul di aplikasi tersebut. Oke. Ini tata cara penggunaan aplikasi fenologi ya, ada di sini. Ini data ini saya ambil dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS ya. Ini coba saya jabarkan, saya sharing ke teman-teman planter ya. Jadi hasil penelitian, jadi data yang telah diolah didapat hasil penelitian. Jadi ini hasil penelitiannya. Oke, kita ke varietas yang pertama, D kali B yang Ngabi. Jadi kedudukan perkembangan bunga betina di pelepah. Oke, 18 bunga, berarti 18 tandan belum dikenal. 26 bunga betina pecah seludang, 28 bunga mekar reseptik, 41 tandan panen. Jadi yang jadi bunga yang tandan yang belum dikenal itu ke pecah seludang itu sekitar 75 hari. Jadi dari pecah seludang ke mekar reseptik itu 16 hari. Dari mekar reseptik ke tandan siap panen itu 187 hari. Jadi total
total bunga yang belum dikenal sampai tandan yang siap panen itu totalnya sebanyak 278 hari ya. Jadi dari bunga belum jadi sampai sampai tandan siap panen itu untuk varietas yang ngebi itu membutuhkan waktu 278 hari. Oke. Itu dari jenis yang ngabi. Oke, jenis varietas yang pertama. Jadi jenis varietas yang pertama membutuhkan waktu 278 hari sampai tandan itu siap dipanen. Oke. Ke varietas kedua Simalungun ya, Decalipe Simalungun. Jumlah bunga yang belum dikenal 18, bunga betina pecah suludang 25, bunga mekar reseptif 26, tandan panen 40. Oke, jadi bunga belum dikenal sampai pecah suludang itu memakan waktu 62 hari. Jadi dari sini 62 hari. Oke, kita turun lagi. Dari pecah suludang ke mekar reseptik, dari sini membutuhkan waktu 13 hari. Oke, dari bunga reseptik, dari bunga mekar ke tandan panen itu membutuhkan waktu dia 175 hari. Jadi ini dia kesini nih 175 hari. Jadi total hari yang diperlukan dari bunga belum jadi atau belum dikenal sampai ke tandan matang panen itu sebanyak 250 hari. Ya, 250 hari. 50 hari banyak 250 hari. Yang Decalipe Simalungun 250 hari, Decalipe yang ngebi 278 hari. Oke. Untuk Decalipe langkat dia 18 bunga belum dikenal, 26 bunga betina pecah suludang, 27 bunga mekar reseptik, 40 tandan panen. Jadi dari bunga belum dikenal ke pecah suludang 64 hari, pecah suludang ke mekar reseptik 16 hari, mekar reseptik ke tandan siap panen 163 hari. Total hari yang dibutuhkan dari bunga belum dikenal sampai tandan matang panen 243 hari. Decalipe Dampi, dudukan dan perkembangan bunga betina di pelepah. 18 bunga belum dikenal, 24 bunga betina pecah suludang, 25 bunga mekar, 39 tandan panen. Jadi bunga belum dikenal ke pecah suludang 49 hari, pecah suludang ke mekar reseptik 12 hari, mekar reseptik ke tandan matang panen 163 hari. Total yang dibutuhkan 227 hari. Decalipe PPKS 540. Bunga belum dikenal 17, 25 bunga betina pecah suludang, 26 mekar reseptif dan 38 tandan panen. Jadi dari bunga belum dikenal sampai ke pecah suludang 66 hari, pecah suludang mekar reseptif 12 hari, mekar reseptif ke tandan matang panen 170 hari. Total 248 hari untuk Decalipe PPKS 540 ya, 248 hari. Decalipe Elami membutuhkan waktu 256 hari ya, dari belum dikenal pecah suludang mekar reseptik sampai tandan matang panen dia membutuhkan waktu 256 hari. Decalipe Apros dia membutuhkan waktu 242 hari ya, 242 hari. Decalipe Apros membutuhkan waktu 242 hari.
dari bunga belum dikenal sampai ke tandan matang panen. D kali P PPKS 718, dia membutuhkan waktu 282 hari dari bunga belum dikenal sampai ke tandan matang panen, 282 hari. Jadi kesimpulan yang didapat, perkembangan bunga jantan, waktu yang diperlukan bunga jantan untuk mencapai antesis dari bunga belum dikenal atau bunga dompet pada seluruh varietas PPKS adalah 70 hari. Oke, ini datanya ya. Jadi waktu yang diperlukan bunga dompet untuk seluruh varietas PPKS adalah 70 hari. Oke. Bunga resektif dan antesis di pelepah, posisi bunga betina resektif dan bunga betina antesis di pelepah seluruh varietas PPKS relatif berdekatan. Seluruh varietas PPKS tidak terdapat kendala untuk memproduksi bunga jantan. Ya, sama dia, hampir berdekatan. Ya, 23, 26 antesis resektif, 23, 26, 26, 25 hampir sama ya datanya. Tidak jauh seluruh varietas PPKS. Nilai seks rasio 8 varietas PPKS. Tingkat seks rasio 8 varietas memiliki PPKS cukup bervariasi. Varietas yang Ngabi mempunyai seks rasio paling tinggi pada 2015 dan varietas PPKS 718 mempunyai seks rasio paling tinggi pada 2016. Oke, ini datanya ya. Datanya tingkat seks rasio. Oke, kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 8 varietas milik PPKS yang ditanam di kebun adolnya mempunyai kemunculan bunga dompet relatif seragam, yaitu di pelepah 17 dan 18. Varietas Dampi mempunyai umur panen paling cepat yaitu 227 hari atau sekitar 7,6 bulan, dan varietas PPKS 718 paling lama yaitu 282 hari sekitar 9,4 bulan. Varietas yang Ngabi mempunyai seks rasio paling tinggi 90% pada 2016 dan varietas PPKS 718 paling tinggi pada 2016 98,92%. Jadi kesimpulan dari penelitian tersebut didapat 3 kesimpulan. Yang pertama, 8 varietas milik PPKS yang ditanam di kebun adolina mempunyai kemunculan bunga dompet relatif seragam, yaitu di pelepah 17 dan 18. Seragam dia kemunculan bunga dompetnya. Jadi varietas yang kedua, varietas Dampi mempunyai umur panen paling cepat. Jadi di 8 varietas tersebut, varietas Dampi yang paling cepat bisa dipanen yaitu 227 hari atau sekitar 7,6 bulan, dan varietas PPKS 718 paling lama yaitu 9,4 bulan. Varietas yang Ngabi mempunyai seks rasio paling tinggi 95% pada 2015 dan varietas PPKS 718 paling tinggi 98,92% pada 2016. Jadi demikianlah persentase dari penelitian PPKS di kebun adolina Medan. Mudah-mudahan data yang terekam ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan kita semua ya. Dan juga terima kasih kepada PPKS yang telah membuat data perbandingan 8 varietas milik PPKS tersebut. Jadi kita dapat memperoleh pengetahuan lebih tentang 8 varietas yang ada milik PPKS. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini, dan jika video ini bermanfaat silakan di-share, silakan di-like ya. Mungkin itu aja presentasi hari ini di video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planter Indonesia.